Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita bacakan Al-Fatihah ya untuk roh yang baru diumumkan tadi meninggal dunia, dan untuk roh ibu bapak kita, kaum sisolkot kita, sanak saudara muslimin dan muslimat yang mandul kita, dan untuk kita sendiri. Kita lebih perlu kepada Al-Fatihah daripada si mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti yang dikatakan sebentar ini, orang hidup lebih perlu kepada Al-Fatihah daripada orang mati. Orang hidup wajib membaca Al-Fatihah paling kurang setiap rakaat salat ya. Walaupun imam membaca Al-Fatihah, makmum membaca lagi. Pentingnya orang hidup membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi judul kita masih bersama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Masih bersama cerita Fudail bin Iyad. Dalam kisah Al-Fudail bin Iyad, dalam membicarakan pengajaran dan i'tibar, makna tersirat di balik makna tersurat, kita sudah membicarakan ada empat faktor penghalang orang itu beribadat. Artinya apa? Kita mesti menyingkirkan faktor yang empat nih. Empat halangan orang itu beribadat. Artinya kita jangan mendekati, jangan mengambil, jangan terlibat, jangan terkait dengan yang empat ini. Ini sudah dibicarakan secara ringkas. Pertama, asyaitan. Maka kita wajib meminta perlindungan Allah dari gangguan syaitan. Setan kata orang kita ya, tapi dalam Al-Quran asyaitan. Orang kita bilang setan. Sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita wajib menyerahkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kita sudah bilang sebelum ini, malam hari apa kerja setan? Kerja setan supaya orang tuh lambat baru tidur, supaya orang tuh tidak berniat nak tidur, supaya orang tuh jangan membaca zikir sebelum tidur, supaya orang tuh jangan menyerahkan dirinya kepada Allah waktu sebelum tidur. Itu kerja setan. Itu waktu tidur ya. Waktu tidur sudah dikacau, diganggu oleh syaitan. Itu maka susah bangun. Karena dalam hadis dikatakan syaitan membawa tali mengikat orang yang tidur. Diikatnya, dililitnya. Subhanallah. Waktu bangun, waktu jaga, dikacaunya. Waktu tidur, dikerjakannya. Subhanallah. Orang beriman selalu bersama Allah, selalu meminta penjagaan kepada Allah, selalu berdoa, selalu berzikir, membaca ayat-ayat perlindungan seperti Al-Fatihah juga ya, seperti ayat kursi dan lain-lain. Subhanallah.
Satu, setan. Yang kedua, nafsu. Nafsu dalam dirinya. Nafsu milik dirinya sendiri, tapi dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Kenapa? Mungkin kurang bekalan ilmu, mungkin kurang belajar. Maka mendidik nafsu ini wajib. Menjaga jasad, menjaga badan, menjaga body, memberi makan minum, mengobat, merawat, olahraga dan lain, wajib untuk jasad. Untuk nafsu lagi. Karena nafsu kalau tidak dididik, tidak diterbiah, tidak dibentuk, tidak diajar, dia tidak akan terajar dia. Na'udzubillah. Nafsu miliknya sendiri. Nabi Muhammad sendiri berdoa agar dibantu, agar ditolong Allah tentang nafsunya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolonglah saya ini membentuk nafsuku, mendidik diriku untuk bertakwa. Subhanallah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau dicari di buku-buku koleksi doa banyak tuh ya, doa Rasulullah tentang nafsu. Apalagi kalau Rasulullah membaca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini surah yang unik dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha. Surah Asy-Syams surah yang unik di dalam Al-Quran karena di sana diawali dengan sumpah, bahkan deretan sumpah, berbaris-baris sumpah di sana. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. 11 sumpah dalam 7 ayat. Allah bersumpah dalam 7 ayat sebanyak 11 sumpah. Kita sudah sebut sebelum ini, sumpah dalam Al-Quran menunjukkan ayat itu sangat penting. Sumpah dalam Al-Quran menunjukkan ayat itu sangat penting, isinya sangat penting. Wal asri, demi masa. Masa penting. Artinya apa? Jagalah masa dengan baik. Di sini dalam 7 ayat Allah bersumpah, malah bersumpah dengan nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi Rasulullah waktu membaca surah Asy-Syams angkat tangan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Mungkin besok lusa bisa kita terangkan tentang doa ini ya. Yang jelasnya faktor kedua yang menghalang orang itu beribadat, nafsu yang belum dibentuk, nafsu yang belum dididik, nafsu yang belum diajar. Nafsu itu motor penggerak. Dia bergerak kepada yang baik kalau dididik dengan baik. Nafsu tadi juga menggerak merangsang orang itu membuat yang tidak baik kalau tidak dididik. Nafsu itu motor, mesin kata orang sini, penggerak. Jadi ada yang baik, ada yang tak baik. Nafsu yang sudah dididik dengan baik, yang sudah diterbiah, sudah ditazkiyah. Kalau istilahnya tazkiyah nih ya, qad aflaha man zakkaha. Itu yang diminta Rasulullah dalam doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tazkiyah. Kita belajar lagi ini ya. Dalam Quran ini banyak istilah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Kalau asal makna tazkiyah itu membersihkan. Tapi maknanya paling kurang ada 3. Satu perkataan, satu kata, maknanya 3. Bersih, berkembang maju, dan terpuji. Tazkiyah bermakna membersihkan, menjauhkan diri kita, nafsu kita daripada sifat-sifat tercela. Ini karena belajar lagi tentang sifat mazmumah ya. Ingat dulu masa pengajian di Saripul,
pengajian ibu-ibu dulu masa bertugas di sini ya, tahun 1978, 79, 80 dulu dibaca kitab Hidayatus Salikin namanya. Banyak jual di kedai itu ya, banyak jual di toko. Hidayatus Salikin. Di sana ada dibicarakan sifat-sifat tercela yang patut dijauhi. Jangan ada pada diri kita. Harganya murah sekali, Bu. Murah sekali. Pergi ke pasar mesti ada kitab Hidayatus Salikin. Yang dikarang oleh Syekh rahimahullah Abdul Samad Al-Falimbani. Buku ini dibaca di mana-mana, di Malaysia dibaca, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di semua orang yang bertutur bahasa Melayu, bahasa Indonesia membaca buku ini, Hidayatus Salikin. Artinya apa? Panduan untuk orang yang berjalan. Kita ini dalam perjalanan, mesti ada panduan, buku panduan. Jadi di rumah kita mesti ada koleksi bacaan. Jadi apa maksudnya tadi? Maksudnya kita wajib membentuk nafsu, menterbiah nafsu, mentazkiyah nafsu. Tazkiyah ada 3 maknanya tadi. Membersihkan. Bila nafsu sudah bersih, dia akan maju dan berkembang. Bila maju dan berkembang, dia akan terpuji pada sisi Allah, terpuji pada sisi malaikat, terpuji pada di sisi masyarakat juga. Dia jadi buah mulut yang baik ya. Baik. Nafsu dari bahasa Al-Quran sudah jadi bahasa kita. Ternyata nafsu itu kalau menurut Al-Quran paling kurang kata ulama ada 3 kategorinya, 3 jenisnya. Nafsu yang sudah dididik, yang sudah diterbiah, yang sudah ditazkiyah, yang sudah dibentuk, yang sudah diisi dengan ilmu, dikatakan nafsul mutmainnah. Ada doanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taradha biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Ada doa nafsul mutmainnah tentang nafsu ya. Ada nafsu al-mutmainnah. Artinya apa? Nafsu yang kesukaannya melakukan ketaatan. Kalau dia terbuat maksiat, dia takut, dia menyesal, dia bertaubat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cepat dia menebus dosanya dengan istighfar. Kalau dia terbuat dosa, beristighfar lagi dalam sujud, beristighfar dalam sholat, beristighfar di luar sholat, beristighfar, bahkan waktu sahur beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Nafsu yang baik dikatakan dalam Quran nafsul mutmainnah. Kalau makna literalnya nafsu yang tenang, stabil dalam ketaatan, stabil dalam mencintai Allah, stabil menghadapi ketentuan Allah, ridha terhadap qada dan qada Allah. Ada nafsu mutmainnah. Kata ulama, bila dibahaskan tentang nafsu ini, bila kita belajar tentang nafsu, nafsul mutmainnah ini kawannya malaikat. Nafsul mutmainnah partnernya, kawannya malaikat, pendampingnya malaikat. Maka cepat melakukan ketaatan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen, tidak pernah ketinggalan. Karena malaikat bersamanya. Bila malaikat berdampingan dengan si hamba yang memiliki nafsul mutmainnah tadi, Allah bersamanya. Allah bersamanya. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Allah bersamanya. Bila Allah dengannya, malaikat bersamanya, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, tidak ada yang jauh pun dekat. Susah bagi orang, senang pada dirinya. Berat dilakukan orang lain, ringan dan indah, manis bagi dirinya. Karena bersamanya Allah, bersamanya malaikat. Subhanallah. Nafsunya lagi. Nafsu, jadi berapa kekuatannya? Kekuatan kebersamaan dengan Allah,
kekuatan kebersamaan bersama malaikat, kekuatan kebersamaan dengan nafsunya sendiri yang dari dalamnya. Itu pentingnya doa tadi ya. Doa apa tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bantulah diriku ini, nafsuku ini untuk berbuat takwa, melakukan ketakwaan. Wa zakkiha, bersihkanlah ya Allah. Bersihkanlah nafsuku dari sifat-sifat tercela. Wa zakki anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik pentazkiyah, pembersih. Anta waliyuha. Engkaulah yang punya nafsuku ini ya Allah. Wa maulaha, engkaulah yang akan menolongku mengurus nafsu ini. Cantik sekali ya. Jadi orang beriman, dia bukan sendirian. Dia bukan sendirian. Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Itu yang disebutkan sebelum ini. Sebelum ini sudah berulang kali disebut. Saat orang tua akan meninggal, saat ruhnya mau dicabut, datang malaikat tadi menghibur. Datang mendekati, datang membujuk, datang meyakinkan. Subhanallah. Begitulah pengurusan manajemen Allah dalam hidup. Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Waktu bertarung dengan maut, datang malaikat. Nah, sudah dibilang kemarin surah Fussilat ya, surah Fussilat ayat 30, 31, 32 dan surah Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Jadi kita usahakan mendapatkan doa itu ya. Doa nafsu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan doa nafsul mutmainnah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurniailah saya ini, berilah saya ini nafsu al-mutmainnah. Kalau belum dapat semuanya, ambil mana yang dapat dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Itu saja dulu. Yang tadi pun kalau belum dapat semuanya, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ajar anak-anak. Ajar anak-anak dari kecil sudah dilatih, sudah ditrain, sudah dididik. Ajar sama anak. Oh, tadi kita sangat gembira ya yang azan tadi, subuh tadi, anak-anak ya. Itu message-nya luar biasa dibandingkan dengan yang sudah warga emas ya, yang sudah 60 ke atas. Ini umurnya di bawah 20 barangkali ya. Jadi ajar anak-anak itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak yang azan tadi dan anak kita semua anak yang saleh-salehah belaka insyaallah. Baiklah ya. Itu nafsul mutmainnah tadi. Nafsu itu kalau tidak dididik, tidak diterbiah, dia akan jadi nafsul lawamah ataupun nafsul ammarah. Nafsu yang sudah dididik, dia bukan menghalang untuk berbuat taat, dia jadi pendorong, penggerak, perangsang. Nafsu yang tidak dididik jadi penghalang, jadi penghambat, jadi cabaran dan ujian kepada yang punya nafsunya. Dikatakan nafsu al-ammarah bisu. Nafsu al-ammarah yang merangsang bisu untuk melakukan kejahatan. Kata ulama dalam membahaskan nafsu ini, nafsu al-ammarah ini partnernya setan iblis. Dia berkawan dengan iblis, konconya iblis. Memang susah diajar. Kalau dia tak salat, suruh salat, susah salat. Kalau dia tak tutup aurat, suruh tutup aurat, susah. Lu zaman dokon ni tangi nyobar ni ba. Sundi mendongani. Arana nafsunan nafsul ammarah bisu dongannya setan iblis. Nauzubillah. Nafsunya sendiri, mungkin anak sendiri, mungkin teman hidup sendiri. Tapi susah diajar. Itu maka wajib belajar nafsu. Wajib belajar nafsu. Dalam Quran ayat tentang nafsu banyak. Tadi sudah dibacakan sebahagiannya. Dalam surah
Al-Alaq ada, dalam surah contohnya An-Nur ada tentang nafsu, banyak ayat tentang nafsu. Jadi kalau ingin memperbaiki nafsu, memperbaiki status nafsu, karena belajar ayat-ayat tentang nafsu, hadis tentang nafsu, doa-doa juga, dan ulasan ulama. Nafsul ammarah bisu, kawannya iblis. Malaikat tidak mau mendekatinya, malaikat menjauh. Nafsul mutmainnah tadi, iblis lari. Iblis tidak mampu mendekatinya. Kalau orang itu dijaga malaikat, orang itu dijaga Allah. Subhanallah. Ada lagi satu nafsu lagi yang tengah-tengah, nafsu al-lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada surah dalam Quran namanya surah Al-Qiyamah. Di sana ada disebut tentang nafsu al-lawwamah. Lawwamah ini macam mana ceritanya? Lawwamah ini surah Al-Qiyamah ini halaman 577. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah panjang juga keterangannya ya, tapi kita ringkaskan saja. Kata ulama, nafsul lawwamah ini menembudut malaikat, menembudut musuh. Kadang-kadang dia dengan malaikat, time sholat, time di masjid, bagus. Tapi kadang bila keluar, tidak stabil, tidak istiqamah. Berkawan juga dengan musuh. Kadang-kadang 50%, 50%, seimbang. Ia juga sholat, ia juga terlanjur melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan kadang-kadang hanyut dalam kemaksiatan. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah tidak mungkin hanyut. Mungkin hanyut sebentar, contohnya lah ya, tapi cepat disusulinya dengan taubat. Orang ini tidak. Jadi ada 3 kelompok manusia. Satu, orang yang erat dan dekat dengan malaikat dan akan disupport Allah, akan didukung Allah. Itulah nafsul mutmainnah tadi ya. Hamba Allah yang memiliki nafsul mutmainnah. Yang kedua, orang yang jauh dari malaikat, jauh dari Allah, tidak ingat Allah, tidak ada Allah di hatinya. Maka orang itu diserahkan kepada musuh. Karena dia nafsunya nafsu yang jahat. Ada sebut dalam Quran, dalam surah Kahfi contohnya, orang itu walinya, pelindungnya syaitan. Dia dilindungi oleh syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ada yang berbolak-balik, berubah-ubah, bertukar warna. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi perlu belajar nafsu ini ya. Belum lagi kalbu lagi, hati lagi ya. Belum lagi akal lagi, nanti kita akan belajar. Yang jelasnya membentuk nafsu wajib hukumnya. Apa targetnya, apa tujuannya? Nafsul mutmainnah. Target mukmin, sasaran mukmin, objektifnya mencapai nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Ya Allah, kurniailah saya ini, kami ini, status nafsul mutmainnah yang mengimani saat bertemu denganmu, redha dengan ketentuanmu, qanaah terhadap pemberianmu. Subhanallah, subhanallah. Jadi nafsu bisa jadi penghalang kalau tidak dididik, bahkan jadi musuh, musuh dirinya, musuh keluarganya, musuh masyarakat, musuh umat. Dari apa? Dari nafsu yang belum dibentuk. Na'udzubillah. Dan nafsu juga kalau sudah dibentuk, sudah diterbiah, jadi pendorong, penggerak. Paling kurang kalau belum hafal doanya ini, berdoalah dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, baca ayat tadi ya, baca ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, halaman 594. Baca ayat ini rata-rata
Bapak-bapak, ibu-ibu, hafal ayat ini ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kurniailah saya, berilah saya, tolonglah saya untuk mencapai nafsul mutmainnah. Tunjuklah saya, bimbinglah saya, ajarlah saya, tuntunlah saya ya Allah untuk mencapai target nafsul mutmainnah. Tujuan mukmin hidup ingin membentuk dirinya menjadi pemilik nafsul mutmainnah yang erat, yang akrab, yang berkawan dengan malaikat, yang disupport Allah. Disupport Allah. Itu maka waktu dia nak meninggal, datang malaikat membacakan ayat ini. Sama dengan ayat surah Fussilat juga. Waktu orang rohnya akan meninggal, rohnya akan dicabut, maaf ya. Waktu dia akan meninggal, datang malaikat membisikkan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ibu, wahai bapak yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, sekarang bapak akan kembali ke rahmatullah. Ila rabbik, menuju Rabb, berpulang ke rahmatullah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, bapak senang, ibu senang, pasti senang karena kembali kepada kekasih. Mardiyah, dan disenangi, disukai. Fadkhuli fi ibadi, nanti sesudah meninggal bapak ibu akan bergabung dengan kumpulan hamba-hamba Allah yang dipilih Allah. Di hari kiamat nanti akan tergolong ke dalam golongan hamba-hamba pilihan Allah. Wadkhuli jannati, siap untuk masuk jannah. Dah disebutkan, dibacakan sebelum meninggal, berarti orang tuh kuburnya raudatan min riyadil jannah, kuburnya taman surga Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah kalau sehat dan kalau tak ada halangannya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik وتقنا بعطائك يا رحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يحيى قيوم، أنت وليها ومولاها، يحيى قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.